Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SMP 10 November Sidoarjo, Bapak Saiful Tulus Jatmika SPD MPD. Yang terhormat Ibu Made Oktavia Vidianti MPD selaku narasumber Bahasa Indonesia. Yang terhormat Bapak Ibu Panitia Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila, serta anak-anakku yang sangat saya cintai dan saya banggakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmatnya kita bisa berkumpul pada pagi hari ini dalam acara Spuber Language Culture Expo. Sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita yang semua hadir dalam seminar pada pagi hari ini mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati serta anak-anakku sekalian yang saya cintai, sebelum acara dimulai, perkenankan saya Wiwit Prameswari Fuadila selaku pembawa acara dan moderator pada pagi hari ini membacakan susunan acara. Yang pertama, pembukaan. Kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ketiga, sambutan dan sekaligus pembukaan oleh Kepala Sekolah SMP 10 November Sidoarjo. Yang keempat adalah doa. Acara yang pertama adalah pembukaan. Marilah kita buka acara Spuber Language Culture Expo pada pagi hari ini. Semoga dapat berjalan lancar serta mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Al-Hadiniyah, Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Memasuki acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Selanjutnya yaitu sambutan sekaligus membuka acara Spuber Language Culture Expo
oleh Bapak Saiful Tulus Jatmika SPD MPD selaku Kepala Sekolah SMP 10 November Sidoarjo. Dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Made Oktavia Idianti selaku narasumber di kegiatan pada pagi hari ini. Yang kami hormati Bapak Ibu panitia yang sudah bekerja secara maksimal dalam menyiapkan serangkaian kegiatan yang diawali pada pagi hari ini sampai berakhirnya kegiatan selama beberapa minggu, karena ini adalah rangkaian kegiatan. Yang saya banggakan dan saya cintai anak-anakku, siswa-siswa SMP 10 November yang merupakan perwakilan dari kelas 7 dan kelas 8 kalau saya tidak salah. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadiran rahmat Allah Subhanahu wa taala, karena pada pagi yang sangat cerah ini kita semuanya yang pertama masih diberi kesehatan, kesempatan, dan dipenuhi kebaikan sehingga masih bisa berkumpul dan berkegiatan di lapangan, ya, di depan masjid SMP dan SMK 10 November dalam keadaan sehat tanpa ada kekurangan sedikit pun. Salawat serta salam kita aturkan pada Nabi besar Muhammad SAW, karena dengan hadirnya beliau, karena adanya beliau, kita semuanya masih dalam keadaan penuh terang benderang, yaitu dalam Islam. Bapak Ibu panitia, anakku, pada kesempatan hari ini saya sangat bersyukur karena ini adalah bertepatan dengan beberapa momen yang sangat luar biasa menurut saya, yang sudah diagendakan, yang sudah di manage yang baik oleh teman-teman Bapak Ibu kepanitiaan, serta melibatkan siswa-siswi. Ini bukan acara yang kecil, tapi serangkaian acara yang luar biasa besarnya dan begitu lumayan panjang, karena kurang lebih hampir Anda semua ketahui, kurang lebih hampir 3 minggu Anda berkegiatan ataupun melaksanakan pekan proyek dari kurikulum Merdeka dalam program sekolah penggerak. Yang pertama, proyek yang pertama dengan tema Uber Language Culture Expo. Seperti kita ketahui bersama Bapak Ibu, anak-anakku, SMP 10 November itu salah satu program unggulannya adalah penguatan dari sisi bahasa, pendalaman dari sisi bahasa, dan ini menjadi satu hal yang sangat istimewa bagi saya karena bisa menjadi apa ya istilahnya, hal yang positif, hal yang lain dari yang lain yang ada di sekolah yang lain, dan saya rasa hanya ada di SMP 10 November,
kalau penguasaan bahasa Indonesia dan bahasa asing ya. Seperti yang Anda ketahui anak-anakku, ada beberapa bahasa yang menjadikan nilai plus untuk anak-anak selain bahasa Indonesia, kemudian dan tentunya sesuai dengan yang di sana itu sudah ditulis oleh Bapak Ibu panitia. Kita juga dikuatkan dengan adanya penguatan bahasa asing, ada bahasa Inggris, kemudian bahasa Mandarin, Jepang, Arab, itu ya. Serangkaian kegiatan ini sangat luar biasa, diawali dengan seminar bahasa Indonesia oleh Ibu Made Octavia Idianti. Saya baru bertemu hari ini, terima kasih Ibu. Mohon maaf, seperti inilah kondisi SMP 10 November. Ya, kondisi anak-anak nanti saya izin, mohon maaf kita ketika nanti ada kurang sopannya mungkin, kemudian ada apa ya, hal-hal yang kurang berkenan di hati Ibu mungkin terkait dengan anak-anak kami. Tapi saya yakin loh anak-anak ini luar biasa hebatnya, mau belajar yang sangat gigih untuk penguatan bahasa. Anak-anakku, Bapak Ibu panitia, satu hal yang sangat spesial juga pada rangkaian ini karena momen ini bertepatan dengan, memang diselenggarakan atau direncanakan bertepatan dengan ini ya, bulan bahasa ya, bulan bahasa, jadi klop banget, matching banget dengan tema yang akan diangkat dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila untuk SMP 10 November. Itu temanya bahasa, ada di berketepatan pada bulan bahasa, dan selamat untuk semuanya dalam berproses, gigihlah dalam anak-anakku ya terutama ya, gigih dalam berkarya, belajar, temukan hal-hal yang belum pernah Anda temukan sebelumnya. Tanya yang banyak kepada Ibu Made, karena saya yakin beliau dengan sangat dengan kompetensi yang beliau miliki, saya yakin dengan sangat ikhlas dan penuh keluar biasaan akan share informasi, membagikan ilmu pengetahuan sesuai dengan tema hari ini kepada anak-anakku semuanya. Tidak usah malu nanti, tapi saya yakin itu untuk menjadikan Anda lebih baik dari sebelumnya terkait dengan materi yang disampaikan. Saya ucapkan selamat dalam kegiatan serangkaian ini sampai dengan kurang lebih 2 minggu ke depan. Masih panjang kegiatannya, diikuti terus secara maksimal dengan rangkaian materi-materi yang akan diberikan. Anda di sini anak-anakku merupakan perwakilan per kelas ya, perwakilan per kelasnya, jadi punya tanggung jawab besar akan memberikan informasi ini ke teman-temannya yang lain. Karena ramainya kegiatan, padatnya kegiatan, teman-teman kalian yang di sana juga berkegiatan dengan tema-tema yang lain, ada basar, ada lomba yang lainnya. Jadi ini satu rangkaian yang begitu banyak, dan silahkan berproses, bertanggung jawab sesuai dengan penugasan atau wewenang yang sudah diberikan oleh Bapak Ibu wali kelas yang sudah dibagi. Anda tugasnya apa, bagian mana, nanti belajar apa, dihimpun, dibagikan, dan ada hasil untuk semuanya, baik secara pribadi bagi yang hadir hari ini, dan tentunya akan memberikan imbas ataupun pemanfaatan kegiatan ini pada teman-temannya yang lain. Mungkin itu yang bisa Pak Tulus sampaikan. Ibu mohon izin, terima kasih, mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan di
hati ibu terkait dengan ya suguhnya, bubuhnya, lungguhnya dari teman-teman kepanitiaan. Saya selaku Kepala SMP 10 November mengucapkan beribu-ribu mohon maaf dan sangat berterima kasih atas kesediaan waktu ibu dalam kegiatan pada hari ini. Demikian apa yang bisa Pak Tulus sampaikan dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan Skuber Language Culture Expo dengan resmi dibuka. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Acara selanjutnya, marilah kita berdoa semoga acara pada pagi hari ini berjalan lancar tanpa ada kendala sampai berakhirnya serangkaian acara pada proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Doa akan dipimpin oleh Bapak Irfan Wahyudi SPDI. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin yang kami hormati, marilah acara pada pagi hari ini kita awali dengan doa, dengan harapan mudah-mudahan kegiatan pada pagi hari ini sampai kegiatan terakhir nanti tanggal 13 insyaallah senantiasa diberikan kemudahan, kelancaran oleh Allah, dan ilmu yang kalian dapat menjadi ilmu yang bermanfaat. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah bi barakatil Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil ahyar wa miftahi babil yasar Sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar وآله الأطهر وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم يسر لنا أمورنا أمور الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك علما نافعا وأملا متقبلا ورزقا حلالا واسعا طيبا ومباركا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. أدهتني ببركة الفاتحة والعفو منكم إهدنا الصراط المستقيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Amin amin ya rabbal alamin. Dilanjutkan ke materi inti yang akan disampaikan oleh Ibu Made Oktavia Fidianti MPD. Sebelum seminar dimulai, saya akan membacakan daftar riwayat hidup beliau. Daftar riwayat hidup: nama Made Oktavia Fidianti, jabatan peneliti ahli muda, golongan 3D, pengalaman koordinator pelindungan dan pemoderanan sastra Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur mulai tahun 2021 hingga sekarang. Pendidikan S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia UNESA, S2 Pendidikan Bahasa dan Sastra UNESA, sedang melanjutkan studi S3 di Universitas Negeri Surabaya. Karya-karya beliau: 1. Pergolakan ideologi dalam novel terjemahan Yang Maha Kecil karya Arun Hatiroy, kajian hegemoni Grants, terbit di jurnal Kandai Sinta 2 tahun 2018. Yang kedua, pendidikan multikulturalisme dalam puisi digital Gorontalo Tanah Berdaulat karya Jamal Rahman Irot, kajian mozaik analogi bersok, terbit di jurnal Telaga Bahasa Sinta 4 tahun 2018. Yang ketiga, lirik lagu keroncong sebagai media pembelajaran, menyimak dan berbicara di Hankook University of Forest Studies Korea, terbit di jurnal Mabasan Sinta 3 tahun 2020. Yang keempat, model dan sintaks pembelajaran membaca sastra di kelas sastra edukasional dalam perspektif ruang pasca kolonial, terbit di jurnal Jembatan Merah 2020. Yang kelima, konstruksi religiositas tubuh dalam puisi Indonesia, terbit di jurnal Bahasa dan Seni Universitas Negeri Malang Sinta 2 tahun 2021. Yang keenam, kemampuan berpikir kritis dan kreatif mahasiswa Hankook University of Forest Studies dalam pembelajaran menulis puisi Indonesia 2021 atau Jembatan Merah. Yang ketujuh, the construction of house and body space in modern Indonesia Putri, terbit di jurnal Pertanika Scopus tahun 2022. Beliau juga sering mengadakan seminar-seminar. Yang pertama adalah membaca cerpen Jawa POS tahun 2021-2010, kajian lokalitas UNESA pada tahun 2017. Yang kedua, relativisme kultural dalam novel Memoir Seorang Geisha karya Arthur Golden, perspektif filsafat moral James Rahel Made Oktavia Fidianti, Proceeding Semnas KBS 5 Universitas Muhammadiyah Surakarta. Dan yang terakhir adalah Educating True Muslim Men Through Habibur Rahman El Siraj, Literary Works atau Proceeding of the List International Conference of Language, Literature and Arts Education atau ACLLAA pada tahun 2019. Kepada Ibu Made Oktavia Fidianti MPD dipersilakan. Beri tepuk tangan untuk Ibu Made. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adikku, ini bukan adik-adik, anak-anakku ya. Anak saya itu satu sedang sekolah di SMA 1 Sidoarjo, cowok ya. Jadi nanya Ibu Okta, panggil aja Bu Okta. Ini rekan saya, Mas Andi Asmara. Ini pakar sastra Jawa. Nanti adik-adik bisa bertanya kepada Bapak Andi Asmara ini ya. Jadi di Balai Bahasa itu ada ahlinya, sudah ada spesifik masing-masing.
Ada yang sastra, ada yang bahasa, ada yang KBI gitu ya. Jadi masing-masing. Kebetulan Bu Okta adalah koordinator KKRP di Pelindungan dan Pemodern Sastra. Pak Andi ini KKRP pembahu ya Pak. Jadi berhubungan tentang bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kalau ingin belajar yaitu dengan Pak Andi Asmara. Mari kita bersastra dengan Bu Okta. Panggil Bu Okta ya. Baik. Pertama, sekarang siapa yang menyukai puisi? Yang pernah membaca puisi? Kira-kira siapa? Non saya Bapak. Nggak bisa aja. Yang ini. Yang Yang ini. oh begitu. Kelihatan? Padahal gambarnya sudah cantik Bu Okta buat ini. Yang membuat anaknya Bu Okta ini. Kelihatan dari belakang? Oh, nggak kelihatan ya? Kelihatan? Baik. Berikutnya kelihatan? Jadi, saya tadi luar biasa, Pak Andi tadi pembukaannya oleh kepala sekolah. Ternyata kami yang bekerja di Balai Bahasa saja masih belum memperingati bulan bahasa. Tapi SMP 10 November ya sudah mengawalinya, yaitu dengan satu quotes-nya. Lebih baik jangan quotes-nya Pak, pakai bahasa Indonesia-nya, sinonimnya quotes itu apa? Misalnya satu, utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Itu adalah trigatra bahasa. Jadi trigatra bahasa itu adalah satu, utamakan bahasa Indonesia, dua, lestarikan bahasa daerah, dan tiga, kuasai bahasa asing. Begitu ya Dari ya. Nanti kalau kalian bisa menguasai bahasa asing apapun, tapi diletakkan pada sebuah gradasi, yaitu menguasai, bukan mengutamakan, seperti itu. Jadi misalnya Bu Okta nanti presentasi di internasional misalnya, kemarin Bu Okta baru datang dari Brunei misalnya, Bu Okta harus menggunakan bahasa Inggris, seperti itu. Tapi ketika saya mengatakan, boleh nggak saya menggunakan bahasa Indonesia di dalam panitianya? Kalau panitia mengatakan iya, tapi harus ada penerjemahnya, seperti itu. Karena nanti yang presentasi itu kan tidak hanya orang Melayu atau orang Indonesia saja, seperti itu. Kemudian menguasai bahasa daerah nanti dengan Mas Andi Asmara ya. Saya selalu manggilnya dengan Mas Andi atau Bos Andi gitu ya. Terus kemudian kuasai bahasa saya yang tadi itu. Baik ya. Adik-adik, ini adalah 3 unsur bahasa puisi. Yang pertama adalah bunyi bahasa, yang kedua adalah kata, yang tiga ini adalah frasa dan kalimat. Sudahlah, kita akhiri saja. Ya, misalnya seperti ini. Gak bisa lagi Pak. Baik, nanti kalau sudah nanti setelah pencerahan ini selesai, nanti Bu Okta akan memberi hadiah, yaitu buku ada di mobilnya Bu Okta. Bukunya itu adalah karya-karya sastra yang mungkin nanti adik-adik akan belajar membaca mulai dari SMP. Ya, jadi kalau bisa adik-adik itu membaca mulai awal. Jadi biar apa? Ketika kalian nanti menulis puisi, adik-adik nanti langsung lancar. Karena dengan kosakata yang adik ambil dari bacaan-bacaan apapun, itu akan menambah wawasan, apalagi untuk menulis puisi. Baik ya, berikutnya Pak, saya minta Bapak saja deh. Oke. Yang satu berapa? Ini terakhir. Berikutnya? Ini terakhir. Yang kedua. Yang mulai lagi Pak. Yang saya Karena sudah Iya. Oke. Ini dulu deh, start ini ya Pak. Di ini kan, oke. Ini mana? Ini kan? bisa. Loh, mati lagi Pak. Belum, masih searching Ibu. Oh. Baik, ini judulnya, bahasa puisi apa yang cocok untuk aku tulis. Sukanya puisi apa? Cinta? Tentang apa? Tentang apa? Puisi apa Mbak? Tadi ada apa tadi? Saya dengar. Mas? Ayo. Baik, kalau begitu. Nah, bahasa yang berangkat dari keinginan. Setiap orang pasti mempunyai banyak keinginan baik yang dapat dijangkau maupun tidak. Ya, jadi cobalah untuk menuangkan keinginan dalam bentuk puisi. Tetapi di situ yang poin kedua, pada acara-acara tertentu, misalnya pada acara pesta atau perayaan ulang tahun, kita mengungkapkan keinginan kita. Semua yang hadir dalam acara itu turut mendoakan demi terkabulnya keinginan kita itu. Siapa yang punya keinginan? Pertama, menulis puisi itu harus punya keinginan. Siapa yang punya keinginan? Ini
keinginanku apa ya Bu Okta? Saya ingin makan A, saya ingin makan C, saya ingin ini, saya ingin beli baju. Nah, tancapan itu kalau ingin membuat puisi keinginan. Langkah keduanya adalah seperti ini. Caranya, adik-adik siapkan selembar kertas atau catatan di ponsel pintarnya adik-adik. 2, tulislah minimal 1 baris, maksimal 3 baris puisi. 3, baris puisi itu dimulai dengan aku ingin. Masukkan ke dalam baris itu sebuah warna, sebuah benda, dan sebuah tempat. Sekarang juga Bu Okta ingin tahu 4 baris saja, tapi temanya itu adalah 1, aku ingin, ya. Dimulai aku ingin. Tapi dalam 4 baris itu, kalau harus ada sebuah warna, ya, entah sebuah warna itu kuning, hijau, apa terserah. Kedua, harus memiliki sebuah benda di dalam baris-barismu itu. Yang ketiga adalah sebuah tempat, yaitu jalan, desa, kota, negara, benua. Sekarang juga, Bu Okta beri waktu 15 detik. Segera, bisa nggak? 3 baris saja sudah kalau begitu, 3 baris. Ayo, keinginan. Jadi kamu pilih keinginan, tetapi Bu Okta ingin adik-adik itu di dalam isinya harus ada warna di dalam barisnya. Aku ingin warna aneh di atas, kan terserah puisi. Kemudian di dalam barisnya adik itu harus ada sebuah benda. Benda apa yang adik minati? Yang ketiga adalah sebuah tempat. Kejadian itu ada di mana? Seperti itu. Ini paling mudah membuat puisi. Langkah-langkahnya seperti ini. Diawali dengan aku ingin. Coba. Sekarang juga 15 detik. Siapa yang sudah maju ke depan? Bu Okta beri hadiah. Ayo, segera. Ayo, gak usah contoh-contohan. Seorang sastrawan tuh gak perlu nyontoh. Ayo, pede, percaya diri. Ayo. Sepertinya ada yang di sebelah sana deh. Ayo, adik kecil itu. Adik kecil. Ayo. Masnya siapa namanya? Kecil sekali, Mas. Masih kelihatan SD. Ayo cepet tulis. Habis ini Bu Okta tunjuk loh. Ayo. Gak apa-apa. Bu Okta dulu gak bisa nulis puisi. Sekarang Peter nulis puisi. Ayo. Isinya itu 1, sebuah warna. Harus ada warna 1 saja, ya. Kemudian kedua, sebuah benda. Yang ketiga adalah sebuah tempat. Di dalam 4 baris itu digabung semuanya. Monggo. Sudah? Siapa yang bisa? Ayo. Ayo, semangat, semangat. Ingin contoh? Ingin contoh? Aduh, mosok contoh masih belum. Seperti ini. Contoh, aku ingin menjadi sweater warna coklat. Ada warnanya enggak? Oke, kalau hari dingin aku dipakai dia yang cantik untuk menghangatkannya saat di Dieng. Mana ada tempatnya tidak? Apa tempatnya, Dek? Iya, seperti itu. Bisa nggak membuat seperti itu? Nah, mudah kan? Jadi puisi. Share di Facebookmu, share di Instagrammu. Keren. Nama, siapa namanya, Mas? Hah? Rafid. Oh, Radit. Oke, ketika misalnya aku ingin menjadi sweater warna coklat. Kalau hari dingin, aku dipakai dia yang cantik untuk menghangatkan dia di Dian. Wah, Radit. Kan keren tuh, di Facebook kamu sudah membuat puisi itu. Kalau nanti kamu dibaca oleh sastrawan, kebetulan kamu juga berkawan dengan sastrawan itu, kamu akan dikomen. Ayo dimulai sekarang, jejak menulisnya mulai sekarang. Lewat digital dengan pertanggungjawaban yang baik. Bisa kan? Lagi? Baik. Jadi kalau Bu Okta misalnya gini, aku ingin menjadi sweater warna coklat, kalau hari dingin aku dipakai dia yang cantik untuk menghangatnya saat di Dieng. Mbak perempuan ini memakai sweater love. Ini adalah salah objeknya. Kamu bisa melihat objek, kemudian kamu baru bisa menulis puisi. Nah tadi Bu Okta kan minta, ayo ada warnanya, ada tempatnya. Pasti sudah jadi puisi. Mudah kan? Mudah? Sekali lagi, buat seperti ini. Cepat. Iya, silakan Mbak, maju. Yes, keren. Silahkan. Pak, ini Pak sudah ada yang maju, Pak. Silahkan.
Sini aja tengah. Depan. Ayo di depan, nggak usah Bu Okta kan di depan. Tunjukkan. Ya. Iya, dibaca. Aku ingin kembali ke kampung halamanku. Kembali memetik buah jeruk kuning yang manis bersama dengan keluargaku. Luar biasa, tepuk tangan. Baik. Ada tulisannya aku ingin tadi kan? Ada. Di mana tempatnya? Di desa. Dengan siapa dia kangennya? Dengan siapa? Iya, bisa nggak Mbak, namanya siapa? Raisa. Raisa nanti ya di mobilnya Bu Okta ya. Nah, oke. Tepuk tangan buat Raisa. Raisa, kamu punya Facebook, Nak? Kutip langsung Raisa, karya Raisa. Seperti itu. Kalau bisa kemudian sebelum di-share di Facebook itu digambar gitu terus ya, ada pemandangan siapa, terus ada puisinya Raisa tentang desa. Seperti itu kan menarik. Ya, seperti itu menulis puisi. Mudah bukan? Mudah nggak? Mudah nggak? Baik, Bapak ini Pak siapa? Pak siapa? Ah, enggak hafal Pak. Pak siapa? Oke, saya minta Pak, Bapak Masnya di depan Mas. Kenal sama bapaknya ini, Pak Guru ya? Oh, kenal Pak siapa namanya? Sekarang buat puisi digambari tentang Bapak ini. Bisa? Terserah. Coba. Hadiah lagi. 15 detik. Pak, jangan kemana-mana Pak. Terserah. Ayo. Harus ada objeknya, kemudian baru kamu menciptakan sesuatu. Bokta langsung bisa melihat sekolah ini bisa. Sekolah warna-warni, oranye, dengan semangat dan cinta. 10 November, Sidoarjo. Selesai. Segitu saja sudah. Jadi puisi. Keren kan? Apalagi bapaknya ini, coba. Ayo. Pak, nanti kalau nggak bisa nilainya kurang ini. Ada yang selesai? Sepertinya takut ya. Ada? Ada? Mbaknya nggak bisa? Ayo. Pak, siapa namanya? Lu lupa. Pak, siapa namanya? Pak Setiawan. Bokta contoh, ya. Ada guruku, orang yang baik hati, suka memakai baju biru. Ya. Dialah Pak siapa? Dialah Pak Setiawan. Selesai. Seperti itu. Atau ya Pak. Contohnya seperti itu ya Mas, Mbak. Jadi nggak perlu kamu susah-susah, nggak perlu kamu terlalu tinggi bahasamu seperti Rendra, tidak perlu kamu bahasamu tinggi seperti Sapadi Djoko Damono, seperti Joko Pinurbo dan sebagainya. Tidak perlu. Jadilah kamu sendiri dengan kata-katamu yang sederhana itu yang bisa memetik cekrek. Wah, keren juga aku bisa ternyata seperti ini. Gitu ya. Baik. Berikutnya. Contoh 2 bahasa keinginan. Aku ingin menjadi penerjun melompat dari ketinggian 3000 meter dengan payung udara biru tua mendarat tepat di pekarangan hatimu. Keren kan? Keren. Bubuk tadi malam buat ini. Ya, aku ingin. Bayangkan tadi kan Bokta sudah memberi kata kunci. Aku ingin menjadi penerjun melompat dari ketinggian 3000 meter dan payung udara biru tua mendarat tepat di pekarangan hatimu. Selesai. Uploaden wis, langsung di-share di Instagram kalian. Di-like nanti kamu sama orang-orang yang sedang jatuh cinta. Nah, seperti ini puisinya Pak Sapadi Djoko Damono ya. Ini beliau adalah terkenal, saya suka sekali dengan puisi-puisi beliau. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan kata yang tak sempat diucapkan kayu kepada api yang menjadikannya abu. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan isyarat yang tak sempat disampaikan awan kepada hujan yang menjadikannya tiada. Coba, dia ingin mencintai sederhana tapi sudah jadi abu, nggak sempat jadi abu. Coba, seperti itu Pak Sapardi menggambarkan tentang konsep tentang cinta. Ya, ini terlalu tinggi, nggak perlu yang tinggi-tinggi. Baik, berikutnya, sekarang adalah bahasa perbandingan. Di dalam menulis puisi, biasanya selalu ada
majas perbandingan atau simile ya. Yang pertama dimaksudkan adalah untuk mudah dimengerti orang ya, akan menggunakan perbandingan antar sesuatu itu dengan sesuatu yang lain yang diketahuinya sebelumnya. Jadi misalnya ya, di situ bedanya perbandingan dengan puisi tidak hanya ditetapkan pada sesuatu yang belum diketahui, abstrak, dengan sesuatu yang sudah diketahui. Seperti ini contohnya. Caranya adalah siapkan satu lembar kertas, tulislah puisi panjangnya 4 atau 3 baris saja. Pada setiap barisnya ada penanda kata simile, seperti mirip, bagai, atau laksana. Jadi adik-adik menulis puisi harus ada kata ini, atau ini, atau ini, atau ini. Silahkan, sekarang juga 2 baris saja. Ayo, segera. Jadi harus ada seperti, mirip, bagai, atau laksana. Masa bongkar lagi? Ayo, mungkin Bapak Ibu gurunya juga boleh. Guru bahasa Indonesianya mungkin. Ayo, tadi mau yang kedua selain Mbak Raisa? Ada? Angkat tangan. Angkat tangan. Angkat tangan. Mas ya? Bisa? Ayo, angkat tangan. Ayo. Mau mencoba? Siapa yang mau mencoba? Salah tidak apa-apa. Siapa yang mau mencoba? Angkat tangan. Mbaknya mau? Loh, gak apa-apa. Ayo, siapa yang bisa? Selain Raisa. Raisa luar biasa tadi itu. Siapa? Angkat tangan. Ada, Mas ya? Masa bohong lagi? Seperti ini. Contoh ya. Gugus awan di langit putih bagai kapas, mendung yang berarak-arakan seperti kambing digiring ke kandang, gunung berhamburan laksana kapas yang berterbangan, wajah mirip anak kecil dengan kaleng kencil yang kujumpai di stasiun kereta. Atau kamu membuat puisi seperti ini, dia bagaikan, gini aja, dia bagaikan Sujongki seperti drama Korea. Selesai kayak gitu aja. Kenapa tidak seperti itu? Susah ya membuat puisi ya? Sebentar, susah nggak membuat puisi? Angkat tangan dong. Susah? Iya, nggak apa-apa. Susah? Susah, Pak. Bukan anak sini saja, semua. Jadi Bu Okta itu kalau mengajar membuat puisi itu susah memang. Karena hanya anak-anak tertentu yang bisa langsung membuat. Karena membuat puisi itu adalah keberanian, Nak. Jangan ragu dengan apa kata-katamu yang ada di dalam hatimu. Seperti Raisa tadi itu luar biasa, Raisa itu. Panjang lagi Raisa tadi. Ya, seperti itu. Tidak harus kok seluruh orang itu harus bisa puisi. Tidak perlu, ya. Misalnya Mbak Yang ini bisa matematika. Saya bisanya matematika loh, Bu. Nggak apa-apa. Hai matematika, kenapa kau adalah hei matematika, kenapa kau adalah mata pelajaran terkejam? Karena membuat nilaiku selalu menjadi rendah. Itu nggak apa-apa. Jadikan puisi. Puisi itu adalah ekspresi kalian. Seperti itu. Ada yang mau contoh? Mas ya? Coba Mas yang sebelah sini. Sebelah situ? Baik ya. Berikutnya. Nah, bahasa yang membaca alam adalah kita ini hidup di alam. Ribuan benda ada di dalam ini. Cobalah gambarkan dengan kata-kata itu tentang benda alam itu. Jadi kamu kan hidup di alam ya Mas ya. Ini kan alam toh. Terus kemudian mari kita membuat puisi dengan membaca alam seperti ini. Caranya siapkan tadi ya seperti itu. Coba sekarang Bu Okta tunjukkan bahwa kalian itu luar biasa. Tolong pada garis ada itu ada pertama adalah gunung, bukit, laut, danau, langit, awan, sungai, sebuah warna manusia dan semacamnya. Sekarang juga harus ada kata, misal ambil salah satunya. Anda bisa menggunakan gunung, bukit, sungai, warna, laut, danau, boleh. Sekarang juga sampai kanan kirimu inilah sungai toh. Ayo coba siapa yang bisa?
nggak apa-apa salah. Buat puisi dengan kata-kata seperti itu. Ada danau, ada sungai, ada laut, kemudian ada awan. Sekarang udaranya panas apa dingin? Panas. Bisa nggak buat puisi tentang panas sekarang ini? Udaranya panas, tapi aku semangat belajar meskipun panas. Seperti itu bisa. Ayo, silakan. Terserah kalian pokoknya, bebas. Ayo. Raisa tadi. Oke Raisa, silakan Raisa, luar biasa. Raisa. Wah ini Raisa bisa ambil jurusan bahasa aja Raisa. Silakan Raisa. Sang mentari terbit dari bukit yang tinggi. Hangatnya sinar mentari menyatu dengan sejuknya udara, membuat saya terlarut dalam suasana pagi. Luar biasa, tepuk tangan. Terima kasih Raisa. Bentar, kamu sini, ibu wawancarai dulu. Kamu suka baca? Apa bacaannya? Bacaannya apa? Sini coba. Nah. Bacanya apa? Oke. Biasanya anak yang pintar berpuisi itu biasanya itu di dalam hatinya tuh cepat apa ya? Bukan baperan, tapi cepat memahami. Karena dia melihat keadaan sekitarnya seperti itu. Besok kamu cita-cita pengen jadi apa? Penulis. Luar biasa, tepuk tangan jadi penulis ya. Besok kalau bisa Bapak Ibu guru buat antologi Bu di masing-masing jurusan bahasa Indonesia itu, misalnya Bapak Ibu guru bahasa Indonesia membuat antologi yaitu menulis puisi. Nanti di ISBN kan Bu, dicetak, di ISBN kan, jadi buat kenangan anak-anak seperti itu. Terserah dengan temanya, terserah Bapak Ibu yang membuat anak-anak menyukainya. Luar biasa itu nanti buat kenangan. Antologi puisi kelas berapa? Kelas 7 SMP 10 November Sidoarjo. Keren loh. Terus kemudian dicetak di ISBN kan. Terus kemudian kalau bisa ya gini, ini adalah dipamerkan sebagai salah satu karya adik-adik gitu. Ini loh hasil karya anak-anak kami seperti ini gitu. Luar biasa seperti itu. Buktinya Raisa sudah ada. Saya yakin sebenarnya ada, tapi malu, isinan, wis gede isinan. Ayo siapa ungguli Raisa? Lakinya mana ini? Ayo Mas, biasanya laki-laki itu pinter merayu. Ayo siapa? Tidak ada. Oke, Mbak Raisa terima kasih ya. Ada yang silakan maju ke depan, luar biasa. Ayo, mbaknya itu katanya angkat tangan. Ayo, Mbak. Nah, silakan. Anda, ayo maju ke depan, tunjukkan keberanianmu, Nak. Ayo, Nak. Inilah anak saya ya, Pak ya. Ayo, silakan. Langit biru terang di Gunung Semeru, sungai bening indah mengalir. Iya, pinter sekali, luar biasa. Namanya siapa? Namanya Aulia. Makasih ya Aulia, nanti beri buku. Aulia dan Raisa. Laki-lakinya cemen. Apa itu laki-lakinya kalah dengan perempuan? Ada yang laki-lakinya mau maju? Ada 2 siswi yang sudah maju. Ada? Kamu? Udah mau ya Pak? Kamu? Oke, maju. Sini. Ayo. Puisi kok gara matematika ternyata kan? Susah ya kan? Makanya jangan menyepelekan. So ya, puisi aja seperti matematika, ngarape. Yuk. Ada? Ada Pak. Silakan Mas. Sini kamu. Ayo. Ayo maju ke depan. Ayo. Ada 2 temenmu loh tadi, keren. Ayo.
Ayo, ayo, ayo. Apa? Ayo. Coba. Kalau bisa nanti hasil dari sini diantologikan, Ibu. Jadi ada hasil outputnya ada. Oh, udah apa-apa. Ayo pocong. Puisimu ada tadi 4 baris. Baca. Ya enggak apa-apa, aku enggak masalah kok. Sini. Ayo dipegang itu mic-nya dipegang. Pelantangnya dia pakai. Nah, ini pelantang namanya ya. Bukan mic, pelantang. Oh iya. Ya. Ayo. Heeh. Aku ingin menjadi bola warna putih. Kalau olahraga, aku pakai bermain bola. Saat di lapangan di Sidoarjo, Iya, apa Ibu? Aku ingin menjadi bola warna putih. menjadi kok gelem ikut bola ditendang-tendang. Kenapa? Kamu kenapa kok suka jadi bola? Saya suka main bola. Ya, tepuk tangan untuk action. Excel. Oke, tepuk tangan untuk Mas Excel. Luar biasa. Itu tadi sudah bagus ya. Tapi besok-besok jangan jadi objek ya kamu ditendang-tendang. Weh gelem ta le? Tendang-tendang, nggak boleh ya. Jadi buatlah puisi seperti yang Raisa atau sama Mbak siapa tadi itu saya lupa. Aulia. Ya, seperti itu. Aku ingin menjadi tadi Bu Okta, aku ingin menjadi sweater berwarna coklat itu karena dia akan dipakai ketika hawanya dingin ketika saat dingin. Nah, seperti itu kan Bang? Atau yang lain ya. Aku ingin jadi dokter karena aku ingin membantu. Kan seperti itu aja. Puisi itu tidak perlu harus kamu jangan terlalu berawang-awang dulu. Sederhana saja. Tuntaskan dulu penyelesaian kesederhanaan itu. Ketika selesai nanti baru tahap kedua, tahap ketiga. Jadi semua ada tahapannya, ya. Baik, berikutnya. Nah, ini danau membentang biru, sungai di ujung danau, menghambur ke hutan hijau, awan kelabu yang sendu, melamun di atas curamnya jurang. Kini aku meluncur jadi angin dingin dan tanpa warna. Jadi ini adalah puisi yang pasrah, yang sedang hati kecewa misalnya. Tanpa warna sudah, saya tidak memiliki apa-apa, saya tanpa warna, seperti itu. Baik, ini nanti mimpi. Ada pertanyaan dari adik-adik, silakan bertanya. Harus berani bertanya. Ada yang bertanya? Mungkin Bapak Ibu guru boleh bertanya, monggo. Ada yang bertanya untuk adik-adik maupun Bapak Ibu guru? Ada yang bertanya? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, mungkin Bapak Ibu guru bahasa Indonesia mau bertanya? Atau mungkin Bapak Ibu guru yang lain tentang menulis puisi? Silakan. Baik, mungkin Bapak Ibu guru nanti membuat karya tulis ilmiah mungkin. Baik ya, bahasa yang mengambil dari mimpi. Jadi tadi itu macam-macam kita tuh mendapatkan objek dari untuk menulis puisi itu ya. Siapa yang pernah bermimpi? Loh, menang wae padahal tahu mimpi. Siapa yang pernah bermimpi angkat tangan? Oke. Mimpi apa, Mbak? Mimpi apa? Dikejar kuyang. Dikejar? Kuyang. Kuyang. Kuyang itu apa? Dikejar hantu. Buat puisi dikejar hantu itu tadi. Mimpimu. Siapa lagi yang tadi yang angkat tangan? Tadi banyak loh, saya tidak menek. Pak, tentang apa Pak? Loh, mimpi dikejar robot? Naik robot? Bisa buat puisi tentang naik robot itu Pak? Ada lagi? Tadi ada yang angkat tangan loh, angkat tangan. Siapa yang pernah bermimpi? Ih, bohong semua kalau nggak. Iya, apa Mas? Bermimpi apa? Loh, sini bermimpi apa? Loh, tadi angkat tangan loh Mas ya. Pernah bermimpi apa? Lupa. Gak jadi, gak jadi, lupa. Pernah mimpi apa? Maksud gak pernah mimpi? Swear? Buso we. Pernah mimpi gak? Mimpi apa? Hah? Apa? Diajak keluar kota, mimpinya diajak keluar kota. Kok enak men ya, diajak keluar kota mimpinya. Ada yang pernah mimpi buruk? Iya Mas? Mimpinya sini.
Mimpinya tentang apa? Hah? Oh, tentang alam yang indah. Mimpinya kok api-api yo? Botak kayak mimpinya dikecer-kecer tok di sini. Ya Pak Adi ya. Kalau kita mimpi apa Pak Adi? Ya Pak ya. Bapak mimpi apa Pak? Siap. Mimpi buruk terus ya Pak kita itu ya Pak Jadi ya. presiden, Bu. Ah, Jadi mimpi presiden. jadi presiden luar biasa. Kalau kalian bisa membuat puisi mimpi, seandainya aku menjadi seorang presiden, keren loh bapak ini. Ini objek bapak ini, bisa nggak? Bayangkan, saya mimpinya apa? Ingin jadi presiden. Coba bayangkan. Seandainya aku menjadi presiden, aku akan menjadi presiden yang baik. Apa-apa itu kan jadi puisi. Sudah. Ada lagi? Selain menjadi mimpi presiden? Hah? Mimpi ketemu pacar? Pernah? Mimpi ketemu sahabat? Pernah? Mimpi ketemu yang sudah meninggal, temanmu yang sudah meninggal? Pernah? Pernah? Nah, kenapa tidak dibuatkan puisi? Misalnya temanmu, Surya, kau telah pergi. Aku bermimpi tentangmu tadi malam. Itu sudah tadi malam. Tentang pertemanan kita, tentang persahabatan kita. Rindu. Selesai. Jadi itu kan sudah jadi puisi. Itu toh, Le. Susahnya di mana coba? Karena adik-adik ini masih jarang membaca. Jadi diksi yang adik-adik miliki masih belum bisa menciptakan. Maka itu sukalah membaca apa saja di jalan raya. Ketika kita di sini kita baca semuanya secara langsung. Itu akan menambah kosakata kita di dalam otak kita. Ya, jadi itu adik-adik itu kalau hanya belajar matematika kok. Tapi tolong dipelajari tentang bahasa itu tadi. Membaca apa saja sudah. Membaca tentang alam ini. Kenapa ya kok itu kok irangnya itu? Kenapa ya kok ya? Itu bisa diciptakan menjadi puisi. Ya, seperti itu. Nah, ini bahasa yang mengambil dari anginnya luar biasa. Ya. Kita sering bermimpi bukan? Mimpi yang indah, menyenangkan, buruk, menakutkan dan menyeramkan. Bagaimana kalau mimpi itu kita tuangkan dalam puisi? Caranya, aku bermimpi. Seperti ini, dimulai tentang aku bermimpi. Bisa nggak? Aku bermimpi. Pertama, aku bermimpi rumahku memutih salju. Dalam gelap malam terdengar alunan kecapi yang menyergap risauku. Aku melihat kekasihku bermain kecapi di sana. Jadi Bu Okta melihat mengambil samisen ini namanya kecapi ya. Kemudian ada seorang perempuan cantik. Bu Okta langsung aja membuat puisi itu. Langsung jadi seperti ini. Tadi malam Bu Okta buat. Aku bermimpi, rumahku memutih salju dalam gelap malam, terdengar alunan kecapi yang menyergap risauku, aku melihat kekasihku bermain kecapi di sana. Kan seperti itu saja. Aku bermimpi, suatu saat nanti akan menjadi apa? Seperti itu. Aku bermimpi, bertemu siapa idolamu? Artis? Idolanya nggak duwe. Idolamu siapa? Hah? Siapa? Aku bermimpi, kamu idolamu siapa? Slang. Aku bermimpi bertemu Slang, meminta tanda tangan, dan Slang itu memberikan tanda tangan kepadaku dan foto bersama. Selesai. Ya, jadi seperti itu, ya anak ya. Jadi apa ya? Membuat puisi itu sebenarnya mudah apabila adik-adik itu sudah sering membaca, bisa membaca apa saja. Memahami apa saja, jadi bisa menuangkannya dengan kata-kata sederhana terdahulu, seperti itu, ya. Terus berikutnya, ini contoh dua bahasa yang mengambil dari mimpi, ya. Ini apa gambarnya? Apa itu adik-adik? Sikat gigi. Puisinya Bu Okta itu dibaca. Maju, maju.
lupa sampai itu bukan puisi Bu Okta, itu puisinya Pak Masar. Mulai dari seorang lupa sampai ayo baca. Dideketin. Seseorang lupa menggosok giginya sebelum tidur. Di dalam tidur ia bermimpi ada sikat gigi menggosok-gosok mulutnya supaya terbuka. Ketika ia bangun pagi hari, sikat giginya tinggal sepotong. Potong yang hilang itu agaknya tersesat di dalam mimpinya dan tidak bisa kembali. Seperti itu ya. Bayangkan. Dia mimpi ketika ia bangun pagi hari sikat giginya tinggal sepotong. Sepotong yang hilang itu agaknya tersesat di dalam mimpinya dan tak bisa kembali. Coba dia mimpi sikat gigi itu terpotong dan tidak bisa kembali lagi. Ketinggalan ambil mimpi itu. Nah ini karyanya Pak Mas Sardi yang Bu Okta ambil, judulnya Sajak Sikat Gigi. Coba bayangkan, bangun tidur saja kita bisa membuat puisi. Ya, karena kamu bangun tidur, kamu langsung buka apa? HP, iya toh? Jujur, iya toh? Kamu bangun tidur loh, melek. Ini kalau bagi umat muslim adzan subuh kan? Apa kamu bangun langsung kamu wudu? Enggak, kowe golek HP-mu toh? Bener enggak? Iya, golek HP. Nah disitulah alangkah indahnya kalau kalian tadi bangun tidur kamu tulis itu. Kamu tulis kapan dia masuk, sudah lama dia tidak masuk, aku rindu. Selesai, ada temanmu atau sahabatmu yang tidak masuk karena sakit, kamu tiba-tiba membuat puisi seperti itu kan bisa. Ya, susah memang. Susah ya Mbak ya buat puisi. Susah, kenapa? Kenapa susah? Boleh ada kata otaknya pas-pasan, saya gak suka, gak ada otak pas ya. Jadi membuat puisi susah itu karena kamu tidak ingin membuat puisi, kamu masih belum jatuh cinta sama puisi, itu loh, ya seperti itu. Jadi gimana caranya kamu menyukai kalau kamu tidak mungkin sudah jatuh cinta dulu? Cari buku satu saja yang membuat kalian jatuh cinta terhadap buku. Satu saja buku yang paling menarik. Itu apa? Itu nanti yang akan membawamu akan suka membaca. Bu Okta dulu itu suka membaca karya-karyanya Tintin itu. Tintin tahu nggak cerita Tintin? Terus kemudian karena Bu Okta itu kan tinggalnya di Banyuwangi ya, di terpencil gitu ya, sebuah kota yang ujung timur Jawa Timur di Banyuwangi sana. Tapi karena bapaknya Bu Okta itu bekerja di pabrik kertas bauxit Kramas, setiap hari Sabtu Bu Okta itu selalu diajak ke perpustakaan sama bapaknya itu, sama kakaknya itu yang sekarang di Jakarta. Itu suka membaca. Jadi apa? Membacanya itu buku-buku yang seperti Putri Salju gitu-gitu itu. Cinderella itu Bu Okta sampai punya data itu. Kupingbo itu Bu Okta baca. Ya, jadi kalau begitu Bu Okta suka membaca sejak kecil. Karena kalau kalian sudah membaca buku sejak kecil, kamu nanti kalau membaca apa saja itu gampang. Oh kan gini ya, oh ya gini. Seperti itu. Kalian pernah nggak menonton film Cinderella? Hah? Komik, membaca komik Cinderella. Jadi nggak tahu ceritanya Cinderella? Nggak tahu? Tahu? Ceritanya tentang apa? Pangeran sama putri gitu toh. Kamu membaca apa adanya di televisi? Di televisi ya. Nah ini Bapak literasi itu ya. Jadi ya ada temannya Bu Okta di S3 itu meneliti tentang buku-buku Walt Disney dengan dia bandingkan dengan apa? Dengan film-film yang ada di televisi. Jadi sama-sama judulnya, tetapi yang satunya adalah buku, yang satunya film. Ternyata di dalam penelitian dia menyebutkan bahwa film lebih digemari oleh anak-anak dibanding buku. Jadi sekarang media audiovisual media visual itu lebih menarik anak-anak dibanding buku. Padahal kalau kamu lihat ya, kalau kamu baca buku, setiap lembaran buku itu akan bau enak gitu loh. Maksudnya asik loh, kapan buka buku.
Jadi seperti itu. Ya, kalau bisa mulailah kamu membaca buku apa saja di perpustakaan. Adakah perpustakaan ya? Ya, buka buku-buku sastra lah ya. Novel-novel apa saja yang kamu sukai. Seperti itu ya. Baik, berikutnya. Fantasi. Fantasi ini adalah fantasi tak masuk akal. Kita pernah menghayal sesuatu tanpa khayalan, hidup ini menjadi tidak kreatif. Jadi biasanya orang-orang yang berfantasi itu adalah sudah level tinggi berfantasi. Dia berfantasi, dia sudah. Nah, tapi kemudian sama penyair itu dituangkan dalam bahasa tulis gitu ya, seperti ini. Ya, kutemukan, intinya kutemukan. Nah, seperti ini. Kutemukan buaya menggigit kaki gunung. Ada nggak buaya menggigit kaki gunung? Enggak kan? Tapi Bu Okta berfantasi bahwa ternyata ada buaya yang menggigit gunung. Gunung menjerit kesakitan. Lalu hujan turun menyerahkan kebocoran 3.000 botol sampo. Gunung pun kedinginan dan awan putih membelit lehernya. Seperti ini Bu Okta jadikan. Jadi ketemukan buaya menggigit kaki gunung. Gunung menjadi kesakitan, lalu hujan turun menyertakan kebocoran 3.000 botol sampo. Ini tentang apa? Kerusakan lingkungan kita. Jadi Bu Okta melihat sebuah objek tentang pembuang sampah yang sembarangan di dekat pegunungan ini. Iya. Nah, baru kutemukan buaya. Buaya itu Bu Okta bukan benar-benar buaya, tapi manusia. Ya, kutemukan manusia menggigit di kaki gunung. Jadi menguasai di kaki gunung itu. Ya, menjerit kesakitan. Jadi gunungnya itu sampai kesakitan karena rusak oleh perilaku manusia, yaitu buaya itu tadi. Lalu hujan turun menyerahkan kebocoran 3.000 botol sampo. Jadi bayangkan 3.000 botol sampo. Gunung pun kedinginan dan awan putih membelit lehernya. Seperti itu. Ini sudah levelnya sudah pakai perumpamaan. Jadi kalau ini terlalu tinggi, yang lebih itu ya aku ingin tadi itu. Nah, ini menggunakan metafora, ya. Karena tidak menggunakan kata pembanding, metafora dinamakan juga perbandingan tidak langsung, seperti ini. Adalah, metafornya gunakan kata adalah. Kalau menggunakan metafora, gunakan adalah. Memasukkan unsur warna, manusia, bunyi, nama tempat, atau unsur lainnya, seperti ini. Nah, gerimis yang turun dari langit adalah bening air mata. Pernah nangis kan? Pernah. Kemudian awan putih di lereng bukit adalah bantal unggas yang kelelahan setelah berterbang panjang seharian. Samudra Pasifik yang biru adalah akuarium Tuhan yang amat indah. Hari depanku adalah kepalaku di mulut buaya hitam menganga yang siap mengatup kapan saja. Ini adalah salah satu penggunaan metafora yang digunakan dalam puisi. Gerimis yang turun dari langit adalah bening air mataku. Jadi air mata ini Bu Okta anggap adalah gerimis yang turun dari langit, karena langit itu kan Tuhan ya. Sampai saya menangis itu berarti ya memang benar-benar dari hati, misalnya seperti itu. Nah, Bu Okta sudah menggunakan metafora-metafora seperti ini. Begitu. Ya. Baik. Ini. Siapa yang suka musik di kafe sambil wifi-an gitu, siapa? Gunakan membuat puisi, pilihlah musik instrumentalia tanpa penyanyi. Kalau ada musiknya, Bu Okta nggak bisa membuat puisi, tapi kalau ada instrumen itu bisa membuat puisi. Misalnya klasik, ada pop, dangdut, keroncong, rock, jazz, flamenco, gendang Afrika, kicau burung, deru kereta api, dan sebagainya. Masukkan unsur-unsur warna bunyi, manusia, tempat, dan alam itu dalam puisi. Seperti ini. Ini mendengarkan puisi dan lagu ya, rock verso, fiksi audiovisual. Seperti ini. Jadi ada seperti itu, ada fiksi audiovisual, kemudian kita menuliskan. Nah, ini contoh bahasa sambil mendengarkan musik. Cafe jazz pada malam hangat bersahabat, kedip lampu merah, hijau biru menyala bergantian, ruang berkeringat, harmoni, ritme dan melodi yang berirama mendayu merayu. Seperti itu. Ini adalah contoh dari sambil mendengarkan musik itu biasanya akhirnya membuat musik seperti ini. Atau musik itu adalah kamu bisa membayangkan apa saja lah dengan musik itu. Seperti itu. Ya.
Ini adalah contoh bahasa sambil mendengarkan musik di pesta itu kan. Ini ada Bu Okta cari di internet itu ya, gambar itu. Di pesta itu satu porsi 200.000 rupiah, musik bising, pepito, caca, ada kopi dangdut pula, ikan patin, dendeng, balado, nasi Bali dan spaghetti Italia bertebaran di atas meja, sampaikan ke perut lapar saudara kita yang jutaan banyaknya yang tak makan, yang tak bersuara. Jadi Bu Okta melihat bahwa di restoran itu ada orang yang memesan apa saja, penuh sekali mejanya, tetapi kita lupa ada orang yang tidak makan di luar itu. Nah, Bu Okta membuat puisi seperti itu, yang jutaan banyaknya yang tak makan, yang tak bersuara, seperti itu. Kan asik seperti itu, ya kan? Terus, terima kasih. Harapan Bu Okta setelah acara ini selesai, nanti mungkin ibu bapak panitia akan membuat antologi kalau bisa. Antologi itu masing-masing ini Pak, Bapak Ibu, jadi masukkan apa saja dengan tema yang Bu Okta berikan. Nanti Bu Okta kirim ya, PPT-nya Bu Okta, nanti bisa oh seperti ini. Mungkin sekarang malu-malu ya kan, masih kaget gitu kan, oh kok gini ya, kayak gitu. Mungkin nanti di rumah kalian membaca apa saja, terus kemudian kalian bisa menulis pertama. Jadilah anak saya itu gak bisa puisi, SMA kelas 3 dia sukanya matematika, tetapi di rumah itu banyak buku kan. Situ pada buka kebetulan buku Marxisme, jadi seperti Marxisme humanis itu ada di rumah. Dia seperti ini, mengkritik ibunya itu tidak dengan kata-kata. Dia seperti ini, rumahku berjubel Marxisme, Al-Qur'annya sedikit gitu. Coba bayangkan, dia ngomong tanpa menulis puisi, dia tuh ngambil ngomong gitu, rumahku berjubel Marxisme, tapi Al-Qur'annya sedikit, seperti itu. Jadi Al-Qur'annya bisa dihitung sambil dia tuh meremehkan Bu Okta seperti itu. Bayangkan, seperti itu puisi menurut Bu Okta, anakku seperti itu. Jadi Bu Okta ditegur secara tidak langsung oleh anaknya ibu, yaitu di rumahnya Bu Okta itu Al-Qur'annya sedikit dibanding buku-buku Marxis. Nah, itu teguran. Seperti itu, ya. Berarti itu adalah apa? Sindiran itu. Anak Ibu Okta gak bisa puisi seperti kalian itu, sama. Tapi dia tuh sambil ngobrol gitu, sambil jalan. Rumahku, kalau dia marah gitu ya. Rumahku berjubel Marxis, tapi Al-Qur'annya sedikit gitu. Saya lihat dia tak hitung, cuma 4. Oh iya, 4. Sedangkan di rumah itu bukunya Marxis semua, mulai dari Marx ya, sampai Slavoj Zizek, sampai ke Derrida, Jacques Derrida itu dia ada, terus sampai kepada apa itu namanya Foucault. Jadi dia sampai apa? Ya Allah, Okta malu loh di situ. Oh iya ya, berarti oh ya sudah. Terus saya janji, ya Dek, nanti ketika Bunda sudah lulus, Bunda akan perbaiki semuanya ini. Apa Bunda? Aku nggak tahu deh gitu. Ya pokoknya katanya adalah sindiran-sindiran seperti itu. Maksudnya Bu Okta seperti itu. Jadi muncullah puisi itu dan kekritisan kalian itu. Dikritis, kamu dimarahi guru, buat puisi. Kamu dimarahi Bu Okta, buat puisi. Kamu lagi bahagia, buat puisi. Kamu lagi dimarahi mama, papamu, bapakmu, emakmu, buat puisi. Kamu kehilangan uang, buat puisi. Kamu gak punya uang, buat puisi. Coba, 500 rupiah uangku receh, anjing receh, itu kan bagus. Kan kamu nanti suatu saat kalau kamu membuat puisi itu dan jadi kumpulan, kamu baca lagi, kamu akan tersenyum. Aku bisa membuat puisi ini ya. Aku ternyata ini gini gitu nanti. Ya, Bu, saya sedang jatuh cinta. Buat puisi, karena jatuh cinta itu adalah salah satu cara yang bisa membuat puisi. Berarti ini masih belum jatuh cinta semua ini anak-anak ini. Ya Mbak ya, buat puisi. Ya, begitu. Saya tinggal berapa menit Ibu? Sampun ya? Saya ambil Mas Andi. Baik ya, begitu dulu. Nanti kita suatu saat akan ketemu lagi. Bu Okta rumahnya dekat di Natura Residence, ini rumah saya Bapak. Jadi dekat sekali di A221 rumahnya Bapak Ibu Bu Okta. Jadi kalau mau ini konsultasi boleh. Tulis nomor teleponnya Bu Okta ya. 0822 3210 5981 0822 3210
Silakan nanti bertanya tentang bahasa, tentang sastra, monggo ya. Bu Okta buka. Tapi nanti awalnya gini ya, Bu Okta, saya murid S10 November gitu ya. Nanti Bu Okta nggak tahu kalau gitu Bu, saya Ani loh, Ani sopo yo ya. Kelas 10 November kan Bu Okta sudah tahu ini gitu ya. Begitu Bu Okta minta maaf kalau ada kesalahan, kekurangan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, tetap semangat baca buku ya. Harus baca buku. Baik, nanti Mbak Raisa ambil bukunya, ada di situ, nanti saya ambilkan. Terima kasih. Selanjutnya adalah rekan saya, Mas Andi Asmara untuk ngomong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.